Ya, halo, ketemu lagi dengan kami dari Bentang Wirausaha Sosial. Nah, hari ini kita mau update part lanjutan PPKM. Karena PPKM diperpanjang, ya kita hari ini cuma mau update kebun aja. Ini udah mulai prepare buat persiapan ketika PPKM udah mulai dicabut ya. Semoga memang setelah ini kondisinya membaik, PPKM dicabut, kemudian ya toko-toko sudah bisa jualan lagi dan akhirnya kita permintaannya kembali normal. Oke, nah ini kita sekedar keliling kebun aja ya. Hari ini kita keliling kebun, kita lihat. Nah ini masih banyak yang kosong karena sebenarnya permintaannya udah lumayan banyak, cuman nggak kekejar dengan produksinya karena yang lain masih pada di meja remaja. Nah kenapa sih kok kita perlu untuk mengatur ulang rotasi tanam, padahal ya itu tadi padahal fix cost-nya setiap bulan kan tetap, gaji karyawan tetap, listrik dari pompa yang dikeluarkan tetap. Nah tetapi sebenarnya biaya operasional yang paling mahal dari hidroponik itu selain pupuk, listrik, kemudian biaya karyawan, yang mahal lagi adalah bibit ya, atau benih. Nah benihnya itu tentu menggunakan rockwoolnya sendiri harganya juga sudah lumayan. Kemudian selain itu ketika benihnya tadi mengkonsumsi nutrisi, maka nutrisinya akan berkurang di dalam tandon, dan tentu saja itu juga menjadi kos tambahan. Jadi lebih baik memang ketika kondisi permintaan lumayan sepi, itu kita mengurangi produksinya dengan cara mengatur rotasi tanamnya. Nah, ini kebetulan kita lagi kedatangan tamu. Ini tamu dari mana, Mbak? Dari Solo. Waduh, siapa namanya, Mbak? Saya Winda namanya. Oh, Salam kenal. oke. Tumben ini BWS kedatangan tamu cantik. Oke, nah ini sekedar update kebun kita. Apalagi ya? Ya itu tadi ya. Nah, kemudian coba kita keliling-keliling di BWS ini. Sebenarnya ada apa saja sih selain hidroponik? Karena memang video-video kita lebih banyak fokus ke arah hidroponik. Tetapi sebenarnya di BWS itu selain hidroponik, kami juga punya usaha lain, yaitu perikanan. Nah, kita lihat ya. Ini perikanan nila ya. Kami di sini produksinya komoditasnya nila dengan sistem bioflok ya. Jadi pakai aerator. Kemudian juga ini kapasitasnya lumayan besar ya untuk nilainya. Ini 4 kolam, setiap kolam itu 5.000 lebih untuk ikannya yang ditebar. Nah, kita lihat di sini. Di sini selain ikan, kami juga punya kebun anggur. Nah, tapi kebetulan kebun anggurnya belum begitu maksimal. Ada yang buah tapi belum begitu maksimal. Asik di sini kalau untuk nongkrong sore sambil jalan-jalan ya. Kita lihat di sini. Ini juga kolam ikan nila, pakai sistem bioflok semua. Nah ini kebetulan ada anggur impor yang lagi buah. Tapi cuman 1 tandan ya. Oke, nah semoga cepat besar dan yang lain menyusul. Oke, nah ini samping kanan kiri ada bunga-bunga supaya cantik ya. Nah kita lihat lagi, ada apa lagi di sini? Nah ini untuk semua kolam, ini 4 kolam dengan kapasitas yang cukup besar. Ini cuma disuplai oleh 1 aerator ya. Kami pakai AMR 500 ya di dalam sini. Nah coba kita lihat bareng-bareng aja. Kita lihat bareng-bareng. Nah, tuh. Jadi di sini kami pakai AMR 500. Kemudian dia dihubungkan juga dengan dinamo manual ya. Ditambah dinamo manual, tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika mati lampu kita tetap bisa operasi. Karena sistem bioflok itu kita nggak boleh aerator mati kemudian tebar padat, yang ada ikannya ikut mati ya. Jadi itu merupakan suatu kebutuhan utama dalam sistem bioflok. Aerator tadi harus hidup selama 24 jam. Jadi kita harus punya cadangan listrik ya, cadangan listrik ketika mati lampu. Meskipun sebenarnya di sini tuh daerahnya
sangat jarang mati lampu karena ini daerah pabrik. Ketika mati lampu pasti biasanya ada pemberitahuan, tapi tentu saja tetap kita perlu untuk jaga-jaga. Nah, selain itu di sini ada apa lagi? Di sini ada jagung ya. Di sini juga nanam jagung. Kemudian ada pohon alpukat tapi belum buah, ada pohon jambu. Jambu sih udah buah. Kemudian di sini ada kelengkeng. Nah, kelengkengnya kebetulan juga lagi buah. Tuh, lagi dikerukupin ya. Karena kalau kelengkeng nggak dikerukupin, nanti pasti dia dimakan sama dimakan sama codot ya. Nah, codot suka banget sama kelengkeng. Ya kurang lebih begitulah. Ini jalan-jalan sore bersama BWS. Nah, sebenarnya selain perikanan, kemudian ada hidroponik. Nah, kami juga punya satu lagi nih yang baru mulai, yaitu kami punya peternakan. Nah, ada, kalau kalian mau lihat, kita lihat peternakannya ya, peternakan kambing di sini. Tuh ikannya tuh sudah lumayan besar-besar. Ini udah waktunya panen. Tapi baiknya dalam sistem komoditas nila itu dia punya kelebihan dibandingkan dengan lele. Lele itu memang dia cepat untuk produksinya, kemudian dalam jangka waktu sebentar kita sudah bisa panen. Tetapi untuk komoditas lele itu ketika kita gagal menjual, artinya ketika supply-nya banyak, harganya murah, kita terpaksa harus menjual dengan harga yang murah juga karena kita nggak bisa tahan. Tetapi untuk sistem budidaya nila, gurame itu masih bisa. Jadi semakin besar ikannya, harganya juga akan semakin mahal. Maka kita bisa menahan asalkan cukup ya cash flow-nya untuk ngasih makan cukup. Itu kita tetap bisa menahan sampai harganya tadi stabil dan sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian di sini kita lihat. Ini kita lihat kambingnya ya. Ini kambing belum lama mulainya kami. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah kandang kambing kami. Di sini baru ada beberapa kambingnya ya. Ini ada 1, 2 ya. Ini 3 dan 4. Nah, di sini baru ada 4 kambing. Doakan untuk kambingnya ini juga normal ya. Produksinya normal, kemudian cepat berkembang. Nah, di sini kami menggunakan itu ya. Menggunakan kandangnya kandang panggung dan nantinya ini dibuat kandang terkoleksi. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini. Tapi sekarang belum ya. Nanti mau dibuat kandang terkoleksi tinggal dikasih untuk penampungan kotoran, baik itu kotoran pipisnya maupun juga feses dari kambingnya ya. Nah, tuh. Tinggi-tinggi kambingnya. Sehat-sehat alhamdulillah. Ini mungkin baru sebulan ya kami memulai untuk kambingnya di sini. Ini kayak kambingnya kelaparan, makanya dia naik-naik. Oke. Nah, untuk update tentang kambingnya nanti mungkin kapan-kapan akan kami share ya. Oleh karena itu mohon ditunggu untuk video-video selanjutnya dari Bentang Wirausaha Sosial. Jadi harapan kami semakin banyak kami untuk men-share ilmu supaya apa yang kami share harapannya adalah bermanfaat dan bisa menginspirasi para penonton setia kami. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk episode kali ini ya. Untuk hari ini mungkin sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya kami lebih semangat untuk membuat video-video baru. Oke. Salam petani muda. Jangan malu untuk bertani, jangan malu untuk beternak. Karena kalau bukan yang muda, maka siapa lagi ya. Kalau cuman yang tua-tua, maka mereka akan sulit untuk berinovasi, akan sulit untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dan akhirnya petani dan juga peternak itu selalu akan terhalang oleh kondisi ekonomi ya. Mereka nggak bisa mandiri secara ekonomi akibat yaitu tadi kurangnya inovasi, karena persaingan semakin ketat dan kita juga harus mengikuti persaingan tersebut ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum.